kalau perkataan Indon itu konotasinya kurang senang didengar. Jadi boleh gak kita ubah cara kita panggil? Boleh. Apa macam kita panggil yang mana? Indo dan Indonesia. Bukan lagi? Bukan lagi itu. Boleh kan? Boleh. Okey. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Putra Gemini. Baik kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channelnya Bang Rusdi Rusli kembali, karena beliau ini paling aktif mengangkat mengenai Indonesia di setiap videonya. Kali ini judulnya adalah pengakuan jujur anak muda Malaysia tentang negara Indonesia. Saya mohon juga dukungan buat kawan-kawan untuk like, men-share, mengkomen, dan men-subscribe daripada channel Bang Rusdi Rusli agar beliau selalu semangat untuk membuat video positif. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita saksikan videonya. Nanti di akhir video saya akan buat reaksinya. Saya akan tanggapin video Bang Rusdi Rusli agar kita bisa saling sharing tentang negara masing-masing. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli. Okey, ini adalah hari pertama saya di Malaysia guys. Dan alhamdulillah, terima kasih doanya. Akhirnya saya sudah selamat sampai di sini. Dan hari ini adalah konten pertama saya di Malaysia guys. Dan hari ini saya ketemu dengan rombongan anak-anak Malaysia. Dan saya akan tanya mereka tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuatkan mereka mungkin agak keliru berkenaan dengan Malaysia dan juga Indonesia. Jadi apakah pertanyaannya? Let's go guys. Jadi ayo kita saksikan keseruannya. Okey guys. Kebetulan saya baru habis makan, saya baru habis minum, dan saya juga baru selesai berjumpa dengan Fikri. Dan hari ini saya mau tanya spontan dengan mereka guys. Okey, jadi jom kita lihat reaksi dia tentang 5 pertanyaan antara Malaysia dan juga Indonesia. Adakah itu Malaysia? Adakah itu Indonesia? Okey, jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Let's go. Okey, halo semua. Halo. Apa kabar? Baik. Okey, kita kenal dulu. Ini siapa? Safri. Asal mana Safri? Asal memang Selangor. Selangor. Orang Selangor. Hai dulu. Halo, mantap. Masih bujang? Bujang. Jam berapa? 29. Bujang berapa? Bujang berapa? Satu je. Kira Nampak dah. Kan. Okey, nanti kita kenal lagi. Yang kedua ni siapa bro? Marzuki. Sama juga ya, orang Selangor Orang Selangor juga. Okey, ini siapa? Sarul. Hendro Sarul. Okey. Asal mana Sarul? Selangor juga. Okey, sekarang kita bersama dengan dia paling legend ini. Dia siapa? Nama bro. Min. Dulu. Min. Cari yang tiga kan? Okey. Siap Okey, ini dari mana? Ini orang. Kamu juga asal nama? Hakim. Hai Hakim. Habis tu. Okey, ni bro, nama siapa bro? Erza. Edza. Lama dulu. Hai. Okey, yang paling dekat dengan kita ni. Alright. Saya Akmal. Akmal. Habis tu Akmal. Hai. Dari mana Akmal? Selangor. Semua. Okey, jadi cakap dulu salam kenal buat semua kawan-kawan yang ada di Indonesia. Boleh? 1, 2, mula. Okey, jadi guys, pertanyaan yang pertama. Rendang asal mana? Malaysia atau Indonesia? Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Okey, ini. Spontan. Rasa Malaysia. Yakin? Yakin. Okey guys, Min cakap rendang asal Malaysia. Mungkin boleh sedikit jelaskan
Kenapa? Sebab saya dari kecil memang rendang tak ada di mana-mana di Malaysia ni. Penuh. Membesar dengan rendang. Besar dengan rendang lah. Okey. Tapi sebenarnya rendang asal Asal dari mana bang? ha? Asal Indonesia. Betul eh? Betul eh? Jadi rendang asal daripada Indonesia. Betul, itu bilang asal Indonesia. Okey, yang seterusnya. Berkenaan dengan bahasa, siapa cepat dia boleh jawab. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia percuma itu free. Kalau di Indonesia percuma itu apa? Apa? Gratis. Begitu kan? Gratis. Oh, betul. Okey. Bagus. Soalan yang ketiga, guys. Sebutkan satu penyanyi lelaki Indonesia. Siapa? Airin Tepen. Aaron Peter Pan. Okey, kita tukar sikit. Peter Pan, band terbaru dia apa? Noah. Satu lagunya yang paling kamu ingat. Dekat sikit. Noah, guys. Noah. Face Noah. Ni, Face Noah. Apa lagu Noah yang kamu ingat? Mungkin nanti. Okey, nyanyi sikit. Siapa tahu lagu dia? Ni. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Satu kita. Wah, mantap. Tahu semua. Okey. Selain daripada itu, siapa lagi yang kamu kenal? Kita buka selain daripada dia. Artis Indonesia lelaki. Wali band lagi. Okey. Satu pertanyaan yang paling orang Indonesia tu, kalau orang Malaysia sebut, orang Indonesia tu langsung bersuara. Okey, orang bersuara. Saya sikit ni. Sebenarnya kalau di Malaysia, orang Indonesia itu dipanggil apa? Indonesia, Indo atau Indon? Ada tiga. Endun. Apa? Endun. Lagi? Endun. Lagi? Hah? Indon. Ni? Sama Indo. Ini? Ini? Indo. Okey. Kebanyakan saya pun selalu datang ke Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia itu dia suka kalau kita panggil Indonesia atau Indo. Ya, kalau perkataan Indon itu konotasinya kurang senang didengar. Jadi boleh tak kita ubah cara kita panggil? Boleh. Apa macam mana? Kita panggil yang mana? Indo dan Indonesia. Bukan lagi? Bukan lagi tu. Boleh kan? Boleh. Okey. Sekarang soalan yang seterusnya. Boleh? Kalau saya sebut tentang Indonesia, bandar apa yang paling kamu ingat? Jakarta. Ni? Jakarta. Bandung. Kalimantan. Jakarta juga. Ui. Pernah datang Jakarta? Sebab itu dia punya ibu negara. Memang terkenal kan? Suka. Jogja pernah pergi. Jogja pernah sang. Kau pernah pergi Jogja? Makanan khas Jogja apa? Hari tu pergi pun makan dia punya Indomie dia. Indomie, jauh-jauh makan Indomie. Okeylah, satu makanan Indonesia yang paling famous di Malaysia. Ayam penyet. Bakso, Ayam penyet. ayam penyet, Bakso. bakso, Ayam penyet. ayam penyet, Bakso lah. bakso, Ayam penyet bakso. ayam penyet bakso ni, Soto. soto. Wih, tahu lah makanan Indonesia. Okey, satu pertanyaan lah. Soto Makassar. Okey, jujur. Di sosial media, pernah dengar Malaysia Indonesia itu sering bergaduh? Itu biasa. Media sosial. Sosial media. Tapi kalau secara realitinya pandangan kamu di sosial media ada kesama dengan kenyataan? Tak sama dengan realiti. Tidak sama? Okey, kalau tidak sama saya mau tanya, siapa ada kawan Indonesia di sini? Saya Siapa? Okey, ini Ada. ada kawan orang Ada. Indonesia. Macam mana? ya tak. Bagus tak ke hubungan dia? ada. Okey, bagus. Tak ada di share apa-apa. Tidak ada apa-apa ya?
Maksudnya di sosial media itu tidak sama dengan kenyataan. Tak sama. Okey. Siapa lagi ada kawan Indonesia? Ada? Ada lah. Macam mana? Dulu okey lah, tak ada pun masalah. Ada apa masalah? Ada. Geng. Layanan dia dengan kita kawan-kawan okey lah. Tak ada. Okey. Jadi dengan sosial media dengan reality Memang jauh beza. Jauh beza. Maksudnya di sosial media itu cuma promo ataupun cuma budak-budak ataupun bocil-bocil ataupun reality macam mana? Bocil. Kita adik abang lah. Adik abang lah. Tapi kalau realitinya Indonesia itu kalau di sini aman eh? Okey, bagus. Mantap. Okey, soalan terakhir daripada orang Indonesia sendiri. Okey, orang Indonesia sendiri ni. Fikri. Apa ya? Kalau kalian mendengar kata Indonesia, yang ada di pikiran kalian pertama itu apa? Stik Indonesia. Apa? Capek. Capek. Kalau itu kata-kata Capek. baru tahu bahasa Indonesia. Ini capek. Apa? Kalau aku kan misalkan nih, Malaysia. Oh, ke Filipin. Oh, pimpin. Okey. Oh, Filipin, Malaysia. Astaga. Ini banyak kau. Ini Anjar. ini mikir tadi. Dia tahu bahasa gaul ya? Aduh. Apa lagi? Negatif semuanya. Aduh guys. Ini pengaruh sosial media nih. Ini apa? Selingkuh. Selingkuh. Lagi. Goblok juga. Aduh. Ini media sosial. Ini media sosial dia punya pengaruh nih. Maksudnya Tapi tak apalah, kita edukasi di sini bahwa sebenarnya kata-kata itu sebenarnya kasar. Tapi sebenarnya kalau dengan sesama dia bergaul, nah sesama teman itu biasanya biasa lah. biasa. Anjir lo, ya itu biasa. Rapat. Nah, rapat. Tapi kalau tak rapat itu bisa jadi amburadul betul. Betul. Tapi sebenarnya jangan pakai juga lah, itu tak baik juga. Betul. Walaupun itu nampak macam bagus kan, tapi kurang sedap didengar. Kurang sedap lah. Kurang sopan ya. Okey, jadi mungkin sebagai orang Indonesia, sebagai tetamu di sini, apa yang kamu mau cakap? Aku? Tak. Kawan-kawan daripada Malaysia, apa yang mau cakap kepada sahabat kita yang dari Indonesia? YouTuber. Dua orang. Okey, satu. Selamat datang ke Malaysia. Itu je. Doa kena bayar ke? Apa? Okey, siapa lagi nak tambah? Dia dah lupa. Okey, dia lupa guys. Okey, ni. Terus berkarya lah dalam dunia YouTuber, dalam dunia muzik dan Saling mendukung lah ya, insyaAllah. Okey. Jadi soalan terakhir boleh? Jadi terakhir. Mau bagi cukup. Okey, soalan terakhir. Mungkin bagi rapat-rapat sikit, bagi masuk semua. Ya. Soalan terakhir. Sebagai anak muda, kalau kita lihat ya, kalau kita tengok dari segi wajah, tidak ada beza pun. Walaupun dalam kalangan kita ini ada orang Indonesia. Maksudnya di sini tiada sebab pun kita perlu bergaduh, betul? Jadi sekarang ni sebagai anak muda Malaysia dan juga ada juga anak muda Indonesia di sini, apa usaha paling simple yang kita boleh buat untuk memastikan kita ini sentiasa saling support, saling mendukung? Simple. Apa? Satu je. Kring. Lupa. Okey, lupa ni. Jom. Nanti kita batal balik. Jangan percaya kat media sosial lah. Jangan percaya ke sosial media. Jangan percaya konten yang provokasi ya. Betul. Okey, ni. Kita kena ada sifat dalam hati tu, kita ni satu bangsa lah. Okey. Serumpun macam tu. Okey, ada kata Jangan sikap. fikir dia dari Indonesia ke, kita Malaysia, tapi kita sama je. Okey. Manusia je kan. Mantap. Ni Jangan percaya dari mana-mana media sosial. yang percaya. Jangan percaya.
Yang tak bagus lah. Tak bagus. Yang bagus kita percaya ya. Yang bagus kita ambil. Alright. Ni, Bang. Dia tak kisahlah daripada mana, Indonesia ke Malaysia ke, bila kita berjumpa tu saling tegur. InsyaAllah boleh berkawan lah kot. Kawan, Mantap. Ni, Bang. Tak tahu nak cakap apa sebab semua dia cakap. Okey. Jadi Tak ada apa-apa nak cakap. Tak ada apa-apa. okey, ni kawan kita pula. Yang tadi sih seperti yang saya bilang, kita senantiasa mempromosikan, menyebarkan pesan-pesan positif. Jangan mencari celah, mencari sedikit kekurangan, mencari keburukan, karena itu akan selalu kita bisa temukan pada hal apapun. Fokus pada kebaikan, sebarkan hal-hal yang positif, maka yang kita akan dapatkan juga adalah persaudaraan, kekeluargaan di situ. Betul. Mantap. Okey. Oke. Mantap. Cukup. Tapi ada satu lagi. Yang terakhir. Apa ya? Aku lupa juga. Okey. Kalaulah ada yang menonton di sini mau datang ke Malaysia, apa jaminan rakyat Malaysia buat sahabat kita yang mau datang ke Malaysia? Aman. Okey, apa? Aman. Aman Kalau apa aman. Clear. Aman. Clear. Ni Tak nak jawab apa lah. tak tahu nak jawab apa. Ni? Kita sambut lah dengan baik. Alhamdulillah. Kita sambut ni. Sama lah, Sambut dengan baik. sambut dengan baik. Okey? Sama, dia alu-alukan kedatangan daripada Indonesia datang Malaysia. InsyaAllah. Ya, mantap ni. Sama dia alu-alukan. Dia alu-alukan. Ya, sama kita. Sama juga. Okey, jadi terima kasih semuanya. Okey, terima kasih. Jadi terima kasih ya. Okey, Adi. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf dah dapat. Terima kasih. Terima kasih ya. Okey, terima kasih banyak. Alright. Mereka pun terkejut. Saya datang menerja ataupun saya datang secara tiba-tiba. Tapi saya suka mereka punya spontan, kejujuran. Jadi begitulah apa yang berlaku di Malaysia guys. Jadi semoga perhubungan dan yang hal-hal yang baik akan tetap terjalin antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi terima kasih yang menonton sampai minit ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sampai ketemu lagi dalam konten seterusnya. Big. Bye dulu. Halo kan. Ya, mantap. Bye-bye. Terima kasih kawan-kawan di Malaysia yang sudah berpandangan positif terhadap Indonesia. Salam kenal juga dari saya, Putra Gemini. Baik, di dalam video ini saya akan share beberapa hal terkait Indonesia. Yang pertama mungkin kata bujang. Di bahasa Melayu, kata bujang itu artinya laki-laki sendiri, belum berumah tangga. Di daerah Indonesia juga ada yang menggunakan kata bujang ini dengan artian yang sama. Orang yang sendiri, orang yang belum punya istri. Tapi jangan coba-coba menggunakan kata bujang ini di daerah Sumatera Utara. Karena kata bujang di daerah Sumatera mempunyai makna atau arti yang sangat kotor. Itu biasa terucap ketika orang-orang Sumatera itu sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Kata-kata itu keluar tuh. Jadi kalau main-main ke Sumatera Utara jangan menggunakan kata bujang. Bagus lajang atau single. Tidak semua orang Sumatera itu bisa mengartikan kata bujang itu adalah orang yang belum punya istri. Nah, kemudian rendang. Saya tidak salahkan Bang Min mengatakan bahwa rendang itu dari Malaysia. Kenapa? Kita tidak bisa pungkiri bahwa Nusantara ini termasuk Malaysia adalah Nusantara. Artinya orang-orang Nusantara ini berpencar-pencar ke seluruh daerah. Kalimantan, Brunei, Singapura, kemudian Malaysia. Jadi tradisi orang-orang dulu kan pasti membawa tradisi dari kampung asalnya. Ketika orang dulu itu merantau, dia akan bawa itu sebagai masakan tradisi, rendang. Jadi rendang itu makanan khas Minangkabau atau Padang yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia termasuk ke Malaysia. Banyak keturunan atau yang berdarah Minang di Malaysia dari zaman nenek moyang kita dulu. Kalau saya bisa bilang nama-nama ini dengan tidak mengurangi rasa hormat seperti Abdul Aziz Zainal itu Panglima Angkatan Tentara Malaysia yang ke-14 itu darah Minang.
kemudian ada Tuanku Abdul Rahman yang di Pertuan Agung pertama, kemudian ada Samsul Bahri, komposer ataupun pengubah lagu yang mengubah lagu kebangsaan Malaysia, negaraku. Nah itu ada darah Minang. Jadi nenek moyangnya membawa tradisinya, khususnya masakan. Jadi wajar kalau dikatakan bahwa rendang dari Malaysia, tapi asalnya rendang itu dari Minangkabau, dari Sumatera Barat, dari Padang. Yang notabene bahwa Sumatera Barat itu ada di Indonesia. Kemudian ada kata Indon. Sebenarnya Indon itu adalah istilah atau singkatan yang mengacu kepada negara Indonesia atau rakyat Indonesia. Ini populer kata Indon ini di tahun 60-an. Ada salah satu berita harian di Malaysia yang terbit di sekitar tahun 1972 pernah menulis kata Indon untuk menyingkat nama Indonesia. Kalau saya bilang itu sah-sah saja, karena koran atau surat kabar pada waktu itu harus memperhatikan space kosong untuk memuat informasi-informasi yang benar-benar penting. Namun sejak tahun 2000-an kata Indon itu berubah menjadi konotasi negatif dan dianggap sebuah perkataan atau umpatan. Puncaknya pada tahun 2006 pemerintah Indonesia resmi menentang dan melarang penggunaan istilah Indon baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya pelarangan penggunaan istilah singkatan Indon, maka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah melayangkan surat protes kepada media massa setempat yang masih menggunakan istilah Indon. Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Sekretaris 1 Penerangan dan Humas KBRI menjelaskan bahwa pihak Kedutaan Indonesia menyampaikan protes secara resmi kepada Kedutaan Malaysia di Indonesia pada tanggal 13 Mei 2007. Nah, akhirnya pemerintah Malaysia juga melarang penggunaan istilah Indon secara resmi oleh Kementerian Penerangan Malaysia pada tanggal 24 Mei 2007. Kenapa? Ini juga kita perlu ketahui buat saudara-saudara kita di Malaysia. Setelah ditelusuri, ternyata kata Indon itu berkonotasi negatif dan dianggap sebagai ejekan atau hinaan. Karena dalam bahasa Melayu Pontianak, Indon itu artinya pelacur. Maaf. Jadi, jika teman-teman atau saudara-saudara kami menggunakan kata Indon di Malaysia, itu menyebutkan bahwa Indonesia adalah bangsa atau negara pelacur. Itu penyebabnya. Makanya kita di Indonesia tidak suka atau tidak mau disebut Indon. Ada lagi, kenapa sih Indonesia dengan Malaysia selalu ribut di media sosial? Sebenarnya ini adalah oknum yang melakukan ini. Jadi tidak semua bangsa Indonesia ngajak ribut di sosial media. Kita pada dasarnya sadar bahwa Indonesia dan Malaysia itu adalah negara serumpun. Kalaupun ribut mungkin hanya ribut di media sosial, tidak ribut secara real, kecuali kalau dia nonton bola, nonton sepak bola. Itu mungkin bisa jadi karena fanatisme masing-masing supporter. Indonesia dengan Malaysia ini kan diibaratkan sebuah keluarga. Ada abang, ada adik. Jadi kita di dalam satu keluarga itu pasti abang sama adik selalu ribut. Tapi ketika abang atau adiknya salah satu pergi dalam keluarga, itu pasti kecarian, pasti ada rasa rindu. Walaupun nanti ujung-ujungnya ketemu pasti ribut lagi. Nah, Indonesia Malaysia itu seperti itu. Kalau menurut saya, mungkin kita pernah dengar isu bahwa Israel akan menyerang Indonesia atau Malaysia. Apa yang terjadi? Rakyat Indonesia mengatakan bahwa kalau ingin menyerang Malaysia, langkai dulu kakaknya atau langkai dulu abangnya Indonesia. Dan sebaliknya, rakyat Malaysia juga ada mengatakan kalau Israel menyerang Indonesia, maka yang di depan adalah Malaysia. Artinya ada ikatan emosional antara Malaysia dengan Indonesia. Atau bisa kita lihatlah ketika negara lain itu mengejek atau menghina negara Indonesia. Rakyat Malaysia juga mengatakan bahwa jangan ada yang mengejek atau menghina Indonesia, maka Malaysia akan ikut tersakiti. Dan sebaliknya juga, jangan ada yang mengejek Malaysia atau menghina Malaysia,
maka Indonesia akan tersakitin. Atau dengan kata lain, yang boleh mengejek atau menghina Malaysia itu Indonesia, dan sebaliknya, yang boleh menghina dan mengejek Indonesia itu ya Malaysia gitu loh. Jadi kalau ribut-ribut di sosial media itu hanya oknum-oknum yang menyebarkan berita hoax agar situasi panas, atau ada yang supaya kontennya dilihat gitu ya. Jadi banyak komen gitu. Kalau saya mikirnya di situ, Bang Rusdi. Terakhir juga ini, karena tadi Bang Rusdi juga terakhir ini terakhir juga apa yang dikatakan Bang Fikri tadi itu saya setuju. Tonjolkan kebaikan-kebaikan di antara kita, tonjolkan hal-hal positif dari masing-masing negara. Mungkin demikian Bang. Semoga kita yang serumpun ini selalu akur. Kita cukup berantem di media sosial atau sosial media, kemudian kita cukup ribut di antar supporter ketika nonton bola, tapi ketika kita di luar daripada itu semua, kita adalah saudara, kita serumpun, kita akan saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Terima kasih buat kawan-kawan di Malaysia yang tadi mengatakan bahwa kita akan sambut siapapun orang Indonesia yang datang ke Malaysia. Terima kasih, dan saya juga mewakili kawan yang ada di Indonesia akan menyambut kawan-kawan yang akan datang ke Indonesia. Sehat selalu buat kawan-kawan di Malaysia, buat Bang Rusdi, Bang Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.